Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul firman Tuhan hari ini adalah lebih baik hatinya. Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu, kota Berea, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Orang-orang Yahudi di Berea lebih baik hatinya karena mereka menerima firman Tuhan dengan rela dan menyelidiki kitab suci untuk membuktikan sendiri kebenarannya. Mari sama-sama kita memperhatikan ayat ini. Hal yang pertama, orang-orang Yahudi di Berea menerima firman Tuhan yang disampaikan dengan rela. Artinya, mereka menyambut firman Tuhan dengan bergairah, semangat, pikiran yang siap untuk menerima, dengan pikiran yang tertuju kepada firman Tuhan saat firman tersebut disampaikan. Dengan hasrat, yang artinya bukan sekedar keinginan, tapi keinginan yang kuat, benar-benar ingin. Buktinya, setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Hal yang kedua, orang-orang Yahudi di Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Dalam bahasa asli, kata lebih baik mengandung arti noble-minded, open-minded, fair-minded. Noble-minded ini maknanya cukup banyak, yaitu terhormat, berbudi luhur, mulia, tulus, jujur, murah hati, dermawan, juga memiliki nilai moral dan intelektual yang tinggi. Artinya dapat menilai mana yang benar dan salah. Orang yang bermoral tinggi akan memandang rendah atau tidak akan mau melakukan hal seperti mencuri, berbohong, main curang, melanggar peraturan, dan sebagainya. Baik hati di sini juga diartikan open-minded, pikiran yang terbuka. Fair-minded, pikiran yang baik, adil, jujur. Pikiran orang-orang Yahudi di Berea lebih terbuka untuk menerima firman Tuhan daripada orang-orang di Tesalonika. Pikiran terbuka di sini artinya bersedia menerima pemikiran atau ide orang lain tanpa prasangka buruk. Tapi juga secara aktif mencari bukti-bukti dari keyakinan seseorang yang mungkin berbeda dengan kita. Lalu mempertimbangkan dengan adil, jujur, jika terbukti kebenarannya. Kebalikan dari pikiran terbuka adalah tertutup dengan pemikiran orang lain. Slogannya adalah, hanya pemikiran saya saja yang diperhitungkan atau yang penting. Berusaha dengan segala cara mencari bukti-bukti yang mendukung keyakinannya sendiri. Tidak bersedia menyelidiki dulu kebenaran yang disampaikan orang lain. Sulit untuk berpikir netral. Kalau suka ya saya mendukung, kalau tidak suka saya tidak akan mendukung. Orang seperti ini dikatakan unfair, tidak adil. Orang yang open-minded bukan berarti orang tersebut pelin-pelan, tidak punya pendirian, bukan hanya asal menerima tanpa berusaha memahami dan mengerti. Orang dengan pikiran terbuka akan menyelidiki dulu, mempelajari, menilai. Lalu setelah mempertimbangkan kebenaran yang dia terima, orang yang berpikiran terbuka akan menentukan sikapnya dengan tegas. Hal ini sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di kota Berea. Setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Dan sikap yang mereka ambil adalah, Kisah Para Rasul 17 ayat 12, banyak di antara mereka yang menjadi percaya.
Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tadi dikatakan, orang-orang Yahudi di Berea bersedia menerima firman Tuhan dengan rela, maka mereka disebut sebagai orang-orang yang lebih baik hatinya. Nah, sebaliknya juga, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, orang yang meneliti dan merenungkan firman Tuhan, yang haus akan kebenaran firman Tuhan, akan menjadi orang-orang yang lebih baik hatinya. Sebab firman Tuhan akan membuka pikiran orang tersebut tentang kebenaran firman Tuhan yang dahsyat, serta menjadikan orang tersebut bermoral, berbudi luhur, tulus, jujur, dan bisa menilai mana yang benar dan salah. Belajar firman Tuhan bukan hanya untuk menambah pengetahuan kita tentang firman, sehingga kita akan disebut pandai, mahir tentang Alkitab, bahkan kita fasih berbicara dan menyampaikan firman. Tapi yang paling penting saat kita belajar dan merenungkan firman Tuhan, firman tersebut akan mengubah cara berpikir kita, memperbaharui pikiran kita, sehingga kita dapat membuktikan sendiri melalui pengalaman mengenal kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 2. Firman Tuhan akan mengubah seluruh sisi kehidupan kita. Meskipun mungkin perlahan, kita belum merasakan, tidak langsung terlihat, tapi pasti berubah ke arah yang lebih baik dari hari ke hari. Semakin berkenan kepada Tuhan. Jadi, seseorang yang rajin membaca, mempelajari firman Tuhan, seharusnya tidak akan menjadi orang yang dengan mudah menghakimi orang lain, mudah berprasangka buruk tentang orang lain. Justru menjadi orang yang hatinya baik, menerima firman Tuhan untuk dirinya sendiri lebih dulu. Itu bisa berarti dengan rela menerima teguran, memeriksa diri, lalu mencari tahu kebenaran firman Tuhan dengan jujur dan adil, netral, tidak memihak, tidak berusaha memaksakan pemikirannya sendiri. Yang pasti, Bapak, Ibu, Saudara, kita akan beruntung, bukan merugi. Yakobus 1 ayat 25 berkata, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saya percaya firman Tuhan mampu mengubah karakter kita, yang semula sangat sulit diubah dan membuat orang lain secara umum tidak nyaman bersama dengan kita. Diubah menjadi pribadi yang memberkati orang di sekeliling kita. Alangkah baiknya jika jemaat Tuhan juga open-minded, berpikiran terbuka terhadap firman Tuhan, menerima firman Tuhan dengan hati yang rela, tidak hanya menerima secara pasif, tapi dengan aktif menyelidiki, merenungkan firman Tuhan dan membuktikan kebenarannya. Lalu diimbangi dengan noble-minded, berbudi luhur, hati yang mulia, jujur, dan tulus, sehingga bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Hasilnya, Kisah Para Rasul 2 ayat 41-42, ayat 45-47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang.
dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bukan berarti hal tersebut harus diterapkan di komunitas kita, karena zamannya pun sudah berbeda. Tapi yang pasti, jika kita rela menerima firman Tuhan dan tekun dalam persekutuan, akan menjadi sebuah jemaat yang bersatu. Jadi jemaat yang murah hati, mau berbagi dan peduli kepada orang lain. Saat kita datang beribadah ke rumah Tuhan, kita akan datang dengan gembira, menikmati pujian dan firman Tuhan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan ayat 47 ini pasti terjadi di dalam jemaat Tuhan. Kisah Rasul 2 ayat 47, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami percaya firman Tuhan sanggup mengubah kehidupan kami. Tuhan kiranya memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun pergi dan berada. Selalu diberi kekuatan dan kesehatan, damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di